この努力。Gabimaru yang tersadar dari pingsan, setelah sebelumnya diselamatkan oleh Mei dari salah satu pertapa penghuni Shinsenkyo, tanpa sengaja bertemu dengan kriminal Tamiya Gantetsusai, bersama dengan pengawasnya, Algojo Asaemon Fuchi, di mana kemudian terjadi ketegangan di antara mereka, saat keduanya saling menganalisis kemungkinan serangan masing-masing. Namun sebelum berlanjut, Asaemon Fuchi kemudian menghalanginya, karena dia menganggap semua itu hanya sia-sia, karena hanya akan saling membunuh tanpa mendapatkan informasi. Maka Fuchi pun menawarkan kerjasama dengan Gabimaru, untuk saling bertukar informasi. Sementara Gabimaru sendiri yang menyadari kekuatan lawan yang tidak bisa dia hadapi dengan kondisinya saat ini, serta dia membutuhkan perubahan rencana untuk menghadapi Tuan Tenzin, akhirnya berlutut menyetujui untuk bekerja sama. Meski di awal Tamiya tidak percaya kepada Gabimaru, namun setelah diberitahu oleh Gabimaru kebenaran tentang Tuan Tenzin, mereka berdua akhirnya terkejut tak percaya, ketika mengetahui bahwa Tuan Tenzin adalah makhluk abadi. Kemudian selanjutnya mereka berdua dipenuhi hasrat penasaran yang berbeda, di mana Tamiya menginginkan namanya dikenal dan abadi sepanjang masa, sedangkan Fuchi sendiri ingin mempelajari dan meneliti kemampuan generasi dari Tuan Tenzin yang menjadikan dirinya abadi. 不死の生態には大変殺したら解剖させてくれ。天線とかいうの俺。 Tak lama kemudian, Mei yang tersadar, justru membuat Gabimaru terkejut dengan perubahan tubuhnya yang telah menjadi gadis remaja, di mana sebelumnya tubuh Mei merupakan bocil. Dan bukan itu saja, Mei juga saat itu mampu bersuara. Kontan saja Gabimaru langsung menanyakan rahasia ramuan kepada Mei, yang memiliki kemampuan serupa dengan Tuan Tenzin. Namun mendadak Gabimaru tersadar dengan tindakannya saat itu, dan langsung meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Mei. Scene kemudian beralih, di mana tampak Sagiri dan yang lain sedang terlibat percakapan, saat Senta menjelaskan teorinya mengenai Shinsenkyo yang dianggap bukanlah pulau asli dari para dewa, melainkan murni buatan manusia. Kesimpulan tersebut dilandaskan atas penyelidikannya selama ini, sejak awal mula dirinya mendarat di pulau Shinsenkyo. Dan setelah mengungkapkan teorinya, Senta pun meyakinkan yang lain, bahwa mereka bisa mendapatkan ramuan dan segera keluar dari pulau. Setelah mendengar teori dari Senta, Yuzuriha justru berkata sulit untuk mengalahkan para pertapa yang berdiam di Horai, serta menganggap bahwa Gabimaru dan Mei telah tewas. Namun Sagiri justru yakin, bahwa Gabimaru saat itu belum tewas dan sedang menyusun strategi di suatu tempat. Selanjutnya Hoko menjelaskan mengenai segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh aliran Tao yang merupakan kekuatan yang mengalir melalui segala medan, di mana Tuan Tenzin mengendalikannya. Mendengar penjelasan itu, Yuzuriha pun menjadi bingung, sama dengan halnya Gabimaru, yang saat itu dibantu dengan Tamiya dan Fuchi, berusaha memahami tentang Tao. Setelah mendapatkan jawaban terbata-bata dari Mei, saat Gabimaru menanyakan tentang cara mengalahkan Tuan Tenzin. Sementara di tempat lain, terlihat Nurugai yang memohon untuk menjadi murid dari Asaemon Shion demi membalaskan dendam Tenza yang telah tewas. Namun Shion yang tidak ingin lagi melihat kematian dari murid-muridnya terdahulu, menolaknya dan memilih untuk bertarung sendiri. Namun Nurugai berkeras untuk mempelajari kemampuan unik dari Shion yang menggagalkan serangannya tanpa melihat, saat Nurugai menyerang dari belakang. あんたはただものじゃない。 Shion pun kemudian memberi penjelasan kepada Nurugai, mengenai kemampuannya, di mana dia dapat merasakan gelombang di sekitarnya, bukan hanya menggunakan indranya saja. Sedangkan penjelasan Shion tersebut, di tempat lain di waktu yang sama juga selaras dengan penjelasan Mei dan Hako, mengenai Tao, yang menjadi sumber kekuatan yang dimiliki oleh Tuan Tenzin.
Selanjutnya Sion pun mengeluarkan pedangnya dan mulai mengajari Nurugai. Tepat di saat yang sama para monster Titan muncul di hadapan mereka. Maka selanjutnya Sion pun mempraktekkan penjelasan darinya, mengenai gelombang yang dipancarkan setiap makhluk di sekitarnya. Kepada Nurugai yang menyimak dan menyaksikan Sion, yang saat itu bergerak menghabisi para monster Titan. むしろ疲れにくくなる。 Sementara itu di saat yang sama, Gabimaru dan yang lainnya terlihat sedang menghadapi para monster Titan, yang mendadak muncul dan menyerang mereka. Namun Tamiya Gantetsusai justru menganggapnya sebagai latihan langsung, untuk mengetahui dan memahami arti Tao, yang telah diberitahu oleh Mei. Shin kemudian berpindah ke tempat di mana Chobi dan adiknya Toma, dibuang dan dijadikan bahan untuk membuat ten oleh Tuan Tenzin yang mengalahkan mereka. Di saat itulah terlihat Chobi yang berhasil keluar, setelah dengan susah payah memanjat dengan menggendong tubuh adiknya Toma. Kemudian sesampainya di atas, Toma yang menyarankan untuk mundur dan mengatur strategi guna menjadapi Tuan Tenzin, tidak dihiraukan oleh Chobi yang saat itu merasa yakin untuk membunuh Tuan Tenzin. Karena Chobi berkeyakinan telah mengetahui kelemahan dari Tuan Tenzin. Selanjutnya Chobi pun memberi penjelasan kepada adiknya Toma, yang saat itu terkesan dan kagum dengan kemampuan adaptasi dan menganalisis dari Chobi, ketika mendadak mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok manusia berkepala aneh, yang mengaku sebagai Doshi dan merupakan murid langsung dari Tuan Tenzin, yang saat itu dengan santainya, meminta Chobi dan adiknya, untuk kembali masuk ke dalam lubang tempat mereka berdua berada sebelumnya. Mendengar hal itu, Chobi yang sedari awal berniat membunuh Tuan Tenzin, kemudian langsung menyerang makhluk yang mengaku sebagai murid Tuan Tenzin dan disebut sebagai Doshi tersebut, serta berhasil memutuskan tangannya, sehingga Doshi itu menjadi terkejut, dan memanggil para monster Titan. Melihat hal itu selanjutnya Chobi menyuruh Toma untuk menghadapi monster Titan, sementara dia kembali melawan Doshi. Chobi yang menghujani Doshi tersebut dengan serangannya, dengan mudah dihindari oleh Doshi yang meremehkan Chobi, karena kemampuannya melihat Tao yang terpancar di tubuh Chobi. Hingga suatu ketika, Doshi tersebut berhasil memukul jatuh Chobi.